Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah teks renungan yang pesannya benar-benar kuat dan jujur aja sangat relate buat kita semua. Judulnya, Tuhan Tahu Air Matamu. Kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa lagi capek banget, kalau beban di pundak rasanya udah terlalu berat buat dipikul sendirian, nah, pembahasan kali ini emang khusus buat kamu. Yuk, ambil waktu sejenak, tarik nafas panjang, dan kita perlahan-lahan bedah pesan di balik teks ini. Kita biarin kata-kata penghiburannya meresap dan menenangkan hati kita yang mungkin lagi kewalahan banget ngadepin kerasnya hidup. Materi kita ini dibuka dengan satu pertanyaan yang simple tapi tajam banget. Sebuah pertanyaan yang saya yakin 100%. Kita semua pasti pernah merasakannya. Pernahkah kamu merasa lelah menjalani hidup? Dan ya, ini bukan sekedar capek fisik abis kerja seharian ya. Teks ini lagi ngomongin soal rasa lelah di batin kita. Pernah nggak sih ngerasa kewalahan karena musim kehidupan ini kok rasanya neken terus, masalah datang silih berganti, ombak kehidupan nggak berhenti nerjang? Pelan-pelan hal itu ngabisin energi mental dan spiritual kita kan? Rasa lelah yang mendalam itu nyata banget. Dan yang luar biasa, sumber materi ini memulainya justru dengan memvalidasi perasaan tersebut. Kemudian, materi ini dengan sangat brilian memotret realitas kehidupan kita sehari-hari. Seberapa sering sih kita pura-pura tersenyum di depan orang, kita kayak lagi pakai topeng keberanian gitu. Berjuang mati-matian buat tampil kuat, mastiin gak ada satu orang pun yang sadar kalau kita sebenarnya lagi hancur. Tapi, begitu malam tiba, jauh di lubuk hati, realitasnya beda banget. Diam-diam, hati kita menangis. Teks ini benar-benar mengakui luka-luka tak kasat mata itu. Dia tahu persis betapa beratnya beban dari keharusan buat terus kelihatan tegar di luar, sementara di saat-saat sunyi di kamar sendirian, pertahanan kita runtuh juga. Nah, waktu penderitaan kerasa nggak ada ujungnya dan masalah makin numpuk, teks ini menangkap respons yang paling manusiawi dari kita. Di titik di mana doa-doa kita rasanya kayak cuma mantul di langit-langit kamar dan nggak ada jawabannya, seringkali kita ngerasain krisis iman. Muncul deh pertanyaan yang nyayat hati banget. Tuhan, apakah Engkau masih melihat aku? Yang menarik dari materi ini adalah, ia sama sekali nggak menghakimi perasaan putus asa itu. Malahan, dia ngasih ruang buat kita merasa terabaikan, merasa ditinggalkan, merasa berjuang sendirian. Itu semua adalah bagian dari perjalanan kemanusiaan kita yang secara jujur diakui di sini. Tapi tunggu dulu. Buat menjawab keraguan yang bikin sesek nafas tadi, teks ini ngasih kita sebuah fondasi yang solid banget dari kitab suci. Mengambil referensi dari Mazmur 34 ayat 19, dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Coba deh kita garis bawahi kata dekat di sini. Teks ini lagi nekanin kalau Tuhan itu sama sekali nggak menjauh waktu kita lagi hancur-hancurnya. Sering kan kita mikir, kalau kita lagi menderita berarti Tuhan ninggalin kita? Itu keliru banget. Justru sebaliknya. Kedekatan Tuhan itu ada di titik paling maksimal waktu hati kita lagi remuk. Saat kamu merasa paling rapuh, disitulah dia ada paling dekat. Dari ayat tadi, pembahasan ini bawa kita ke satu kesimpulan yang benar-benar ngasih kelegaan. Tuhan melihat semuanya. Ya semuanya. Mungkin dunia di sekitarmu nggak paham sama pergumulanmu, dan mungkin orang-orang terdekatmu nggak sadar seberapa keras kamu berjuang setiap hari cuma buat tetap berdiri. Tapi Tuhan ngerti. Dia ngelihat setiap tetes air mata yang jatuh waktu kamu nangis diam-diam di malam hari. Gak ada satupun isak tangis yang kelewat dari perhatiannya. Melalui teks ini, kita diyakinikan bahwa tepat di saat kita merasa paling gak terlihat, Tuhan lagi natap kita dengan penuh kasih dan diam-diam lagi meluk hati kita. Lalu gimana dong materi ini ngejelasin rasa sakit yang kita alamin? Nah, di sini diperkenalkan konsep tentang musim yang sulit. Teks ini meredefinisi penderitaan bukan sebagai sesuatu buat ngancurin kita, tapi sebagai proses untuk mendewasakan iman kita. Kesulitan itu bukan hukuman, teman-teman. Ini ibarat api pemurnian. Bayangin aja sebongkah emas kasar. Supaya bisa jadi perhiasan yang cantik dan berkilau, emas itu kan harus rela dilebur dan dimurnikan di dalam api yang panas banget, buat ngebakar habis semua kotorannya. Nah, sama persis kayak hidup kita. Lewat suhu panas dari proses yang sulit ini, kita sebenarnya lagi dibentuk, dikuatkan, dan didewasakan. Materi ini juga secara spesifik nyebutin pergumulan-pergumulan nyata yang mungkin lagi jadi pokok doamu setiap hari. Coba kita lihat dan renungkan sebentar. Mungkin saat ini kamu lagi berdoa tanpa henti, minta supaya keluargamu dipulihkan. Atau kamu lagi berharap banget dapat pekerjaan yang lebih baik di tengah himpitan ekonomi. Mungkin juga kamu lagi nangis minta kesembuhan dari penyakit. Atau sekedar nyari jalan keluar dari masalah yang kayaknya mentok terus. Teks ini benar-benar paham kalau apa yang kamu hadapin itu berat dan nyata. Dan pesannya itu jelas banget. Please, jangan menyerah dulu hanya karena hal-hal ini kelihatannya belum berubah. Dan ini ngebawa kita ke salah satu insight spiritual yang paling menenangkan dari keseluruhan materi.
Sering banget kan, waktu doa kita buat keluarga, kerjaan, atau kesembuhan belum kejadian, kita langsung mikir Tuhan jawab tidak, kita ngerasa ditolak. Padahal, teks ini nunjukin realitas spiritual yang beda banget. Jawabannya itu bukan tidak, melainkan tunggu. Dengerin ya, Tuhan itu nggak pernah ketiduran dan dia nggak pernah telat sedetik pun. Terkadang keheningan Tuhan itu sebenarnya cuma undangan buat kita supaya belajar percaya sama waktunya yang sempurna. Dia itu lagi sibuk kerja di balik layar loh, lagi nyiapin porsi yang paling pas dan paling indah di waktu yang tepat buat kita. Terus, apa dong yang harus kita lakuin selama lagi ada di ruang tunggu kehidupan ini? Teks ini ngasih panduan praktis yang bisa banget langsung kita lakuin. Langkah pertama, datang lebih dekat padanya. Biasanya kan kalau lagi kecewa, insting kita bawaannya pengen ngejauh kan? Nah, jangan biarin kekecewaan itu ngebangun tembok antara kamu dan Tuhan. Langkah kedua, menangis di hadapan Tuhan. Lepasin aja bebannya. Nggak apa-apa banget kok buat nangis, karena dia peduli sama setiap air matamu. Dan langkah ketiga, berdoa dengan jujur. Tumpahin aja semua rasa capek, marah, dan bingung secara transparan. Langkah-langkah ini tuh ngebimbing kita buat tetap nempel sama dia dan nolak buat nyerah sama keadaan. Menjelang akhir pembedahan materi kita, ada satu jaminan harapan yang kuat banget. Setelah malam yang gelap, akan selalu ada pagi yang baru. Ini bener-bener jadi bukti kasih Tuhan yang nggak pernah gagal. Penulisnya pakai metafora fajar buat ngingetin kita bahwa seburuk apapun, sedingin apapun, atau segelap apapun musim kehidupan yang lagi ngepung kita sekarang, itu pasti bakal berlalu. Malam tuh nggak akan bertahan selamanya, teman-teman. Penderitaan ini sementara, tapi kasih sayang, kelegaan, dan sukacita yang udah disediain buat kita di pagi hari, itu adalah sebuah kepastian. Ini janji yang bisa banget kita pegang erat-erat. Nah, materi ini dengan sangat indahnya berubah dari sekedar teori jadi praktek nyata. Jadi, di momen ini juga kalau kamu bisa, yuk ambil waktu sebentar, kita tenangin hati, dan mari kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang lelah dan jiwa yang remuk. Kami mengundang damai sejahtera-Mu buat masuk ke situasi hidup kami yang paling berat. Sembuhkan hati kami yang terluka ya Bapa, kasih kami kekuatan baru, dan mampukan kami buat terus bersandar pada kasih-Mu di tengah masa penunggun ini. Kami percaya Engkau lagi bekerja buat mendatangkan kebaikan bagi kami. Amin. Lewat doa ini, kita benar-benar lagi ngundang kuasanya masuk ke kelemahan kita. Sebagai penutup dari bedah materi kita hari ini, ada satu pertanyaan mendalam yang ditinggalkan buat kita renungkan. Maukah kamu menyerahkan lelahmu kepadanya hari ini, agar air matamu diubah menjadi sukacita? Ini tuh sebuah undangan buat berserah total. Kita ditantang buat ngelepasin kendali, nyerahin semua rasa capek, beban, dan kecewa kita ke tangannya yang penuh kasih. Biarin dia yang lakuin proses transformasi luar biasa itu, ngubah kesedihan yang dalam banget jadi sukacita yang melimpah. Oke, terima kasih udah ngikutin pembahasan materi kita yang sangat menenangkan ini. Saya harap insight spiritual ini bisa ngasih kamu perspektif dan kekuatan baru. Teruslah melangkah bersamanya, tetap berharap dan sampai jumpa di pembahasan materi kita yang selanjutnya.